Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas Rumdani selaku Ketua Tim dari Proyek Akhir Mata Kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek dengan judul Mini IT Helpdesk Simulation yang berupa layanan IT support di lingkungan kantor. Nah, proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan bagaimana tim IT bekerja dalam menangani berbagai masalah teknik sehari-hari, mulai dari instalasi sistem operasi, instalasi printer, troubleshooting jaringan, hingga perbaikan perangkat. Dalam simulasi ini, kami menangani 4 jenis layanan helpdesk yang sesuai dengan jumlah tim kami, yaitu beranggotakan 4 orang. Nah, untuk simulasi yang pertama yaitu adalah instalasi dan konfigurasi OS yang diperankan oleh rekan saya yaitu Ahmad Adiputra. Dan simulasi kedua yaitu instalasi dan konfigurasi printer yang diperankan oleh rekan saya yaitu M. Mustafa. Dan simulasi ketiga yaitu troubleshooting jaringan yang diperankan oleh rekan saya Muhammad Rizal Maulana Munzir. Nah, dan simulasi terakhir dan keempat yaitu perbaikan laptop OS isu serta backup dan restore data yang diperankan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Ilyas Romdani. Nah, untuk alur kerja helpdesk yang kami gunakan dapat dilihat di sini. Yang pertama itu adalah user melaporkan masalahnya. Yang kedua yaitu tim IT-nya menerima tiketnya. Ketiga yaitu analisis dan diagnosis. Keempat, penanganan masalah sesuai kategorinya. Kelima, pengujian akhir. Dan keenam, itu adalah tiket ditutup dan didokumentasikan. Nah, pada tiket pertama, langkah selanjutnya yaitu kita langsung ke video demo Mini IT Helpdesk Simulation-nya. Nah, untuk pada tiket pertama yaitu di sini user meminta instalasi ulang sistem operasi Windows. Nah, untuk tahap yang dilakukannya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adi Putra dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi dan konfigurasi Windows 7, mulai dari proses instalasi, pengaturan partisi, konfigurasi awal hingga verifikasi fungsi dasar. Materi ini diambil dari laporan yang telah saya susun berdasarkan proses konfigurasi Windows pada perangkat uji. Langkah pertama, kita akan masuk ke VirtualBox dan kita pilih New. Kita di sini ketik Windows 7. Buat kalian yang tidak punya file ISO Windows 7-nya, kalian bisa download di Chrome. Di sini saya menggunakan Windows 7 8-bit Ultimate. Kita atur spesifikasinya menjadi 1096. Di sini saya ambil 2 saja. Lalu di sini saya langsung finish. Setelah itu kita langsung jalankan.
Di sini sudah masuk, tapi di sini kita loading dulu. Oke, di sini kita sudah masuk, kita langsung saja pilih next, install now. Kita di sini pilih ISP the license settings. Kita centang itu, lalu kita next. Kita pilih custom advanced. Oke, di sini kita pilih dev option untuk mengatur partisinya. Kita pilih new, karena di sini hanya bersifat simulasi saja. Di sini akan menambahkan 2000 saja. Kita pilih apply, oke. Nah, di sini sudah ada dua partisi 1 dan partisi 2, discussion selected, yang dimana ini akan membagi dua. Oke, langkah selanjutnya kita next. Dikarenakan proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita skip aja. Oke, di sini proses instalasinya sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, di sini proses instalasi Windows Studio-nya sudah selesai ya. Jadi kita tinggal mengaturnya. Oke, di sini akan restart otomatis. Oke, di sini kita akan memasuki Windows 7-nya ya. Kita setting dulu. Ya, di sini untuk instalasinya sudah selesai semuanya, jadi kita di sini akan mengaturnya. Kita saja. Oke, di sini disuruh untuk mengatur nama. Di sini saya akan menambahkan nama saya saja. Oke, kita pilih next.
di sini bagi yang kalian mau memberi paspor atau tidak, kalian bisa isi di sini untuk membuat paspornya. Kalau tidak, kalian next saja. Karena di sini kita tidak menggunakan produk, jadi kita skip saja. Oke, di sini kita pilih Ask Me Later. Kita di sini pilih zona waktunya yang mana kita cari yang Jakarta. Nah, ini Bangkoan Jakarta. Harus sama dengan laptop yang atau sama dengan ponsel kita. Oke, kita pilih next. Kita di sini pilih public network. Sini kita tunggu saja sampai kita masuk ke Windows Studio-nya. Oke, di sini kita sudah memasuki ke Windows Studio-nya. Yang kedua, kita di sini akan membuat akun. Yang mana caranya kita pilih logo Windows di sini, lalu kita pilih yang foto ini, klik saja. Nah, di sini kita langsung ke Manage Another Account. Oke. Nah, di sini kalian pilih Create a New Account. Di sini saya akan menambahkan nama saya. Ini akun standar usernya. Untuk membuat akun administratornya juga sama. Kita pilih Create a New. Hanya saja di sini kita pilih yang administrator. Oke. Kita tambahkan nama. Kita create account. Oke, di sini sudah ada 4 ya. 1 administrator yang utama, di sini Ahmad Debuta untuk standard user, yang kedua ini administrator 2. Oke. Dan ada base. Nah, setelah kita membuat akun, kita akan menginstal bagian drivernya yang kita butuhkan di sini, yaitu akan mengeceknya drivernya terlebih dahulu. Apa yang driver kita butuhkan? Kita pilih komputer, klik kanan, kita pilih properties, pilih device manager. Nah, di sini tidak ada yang terkendala, hanya saja other device system device di sini kita perlukan. Oke, kita langsung keluar. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan fungsi kaset ini. Kita klik kanan, press the text file. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai ISO dari OneDrive ini, kalian bisa download di Chrome atau enggak cari di YouTube. Oke, di sini saya sudah ada Windows 7 driver ISO-nya. Jadi kita pilih open. Oke, kita cek dulu apakah sudah masuk komputer. Oke, kita pilih dulu. Jadi di sini kita belum masuk ya, teman-teman. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan memilih ini. Kita klik kanan, kita run as administrator, kita pilih yes. Fungsi dari Easy Driver Pack ini memudahkan teman-teman untuk menginstal driver yang tidak ada di Windows kalian. Oke, di sini yang saya perlukan hanya motherboard ini ya, teman-teman. Oke, kita pilih start, pilih yes. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Kita klik OK. Oke, ini biarkan saja ya, teman-teman.
kita keluar, dan untuk langkah selanjutnya kita akan ke firewall dasar, yang mana langkah pertama yaitu kita pilih control panel, klik kanan, open, kita pilih yang system and security. Nah, di sini kita pilih Windows Firewall, tapi yang kita di sini pilih Hello Program for Windows Firewall. Nah, kita pilih change setting, kita centang yang sudah diberi izin. Oke, kita klik OK di sini. Lalu kita ke Windows Firewall-nya. Nah, di sini sudah itu ya teman-teman, sudah tercentang, jadi kita sudah aman. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan kita akan mengecek sinyal, karena di sini not internetnya teman-teman. Jadi langkah pertama yaitu kita klik kanan, open network and sound center, kita ke change adapter setting. Nah, sini masih belum terpasang teman-teman, so kita disable, kita properties, kita pilih configure, pilih di sini, kita cari yang namanya link speed duplex. Oke, di sini masih auto negotiation, jadi di sini kita akan menggunakan 100 Mbps full duplex. Oke, kita pilih oke. Oke, di sini masih belum tersambung ya, jadi kita akan coba menyambungkan wifi-nya. Akan menyambung ini terlebih dahulu. Oh, di sini masih belum no internet akses ya teman-teman. Lalu kita matikan saja yang itu, properties, config, cari yang sama, kita ke auto negotiation lagi, kita pilih oke. Oke, di sini masih ya teman-teman. Yang pertama kita di sini akan disablekan dulu. Oke, lalu kita hidupkan lagi enable. Oke, kita keluar dulu. Kita open network and show encounter. Kita pilih adapter settings. Oh, oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Ini sudah tersambung ke wifi ya teman-teman, internet akses. Oke, kita akan coba dahulu di sini Internet Explorer. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita pilih oke. Kita pilih oke. Di sini cari terserah teman-teman mau yang mana. Misal akan mencoba mencari YouTube. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan setelah wifi-nya terpasang atau di sini sudah internet akses, kita akan mengetesnya di Internet Explorer. Oke.
Oke, di sini sudah memasuki Microsoft Big-nya. Untuk langkah pertama yang di sini saya akan tesnya yaitu kita akan mencari YouTube. Oke, kita cari YouTube. Oke, di sini sudah muncul, kita masuk, kita klik YouTube-nya. Oh, di sini ya, karena di sini kita menggunakan Windows lama, jadi di sini suruh update ya teman-teman. Tapi di sini untuk proses penyambungan internetnya sudah sukses teman-teman. Oke, kita coba saja. Oke, setelah semuanya selesai, di sini kita akan mengetes aplikasi bawaannya seperti Notepad. Oke, kita pilih Notepad. Oke, di sini Notepad-nya berjalan dengan lancar teman-teman. Kita akan mencoba menyimpannya. Save as. Kita pilih download. Kita membuat dokumen saja di sini. Oke, kita open. Kita save di sini dengan format nama saya sendiri. Oke, save. Oke, kita cek dahulu apakah sudah tersimpan. Oke, di sini sudah tersimpan ya teman-teman. Kita cek dahulu. Oke, di sini terdapat nama saya. Jadi aplikasi Notepad-nya berjalan dengan lancar. Untuk langkah kedua, kita akan mengecek yang kalkulator. Oke, kita pilih kalkulator. Kita di sini langsung 1 tambah 2 sama dengan oke. Di sini kalkulatornya juga berjalan dengan lancar. Baik. Kesimpulannya di sini, instalasi dan konfigurasi Windows 7 ini memberikan gambaran lengkap tentang proses instalasi dan pengaturan sistem agar komputer dapat beroperasi secara optimal, mulai dari persiapan media, pengaturan partisi, konfigurasi dasar, hingga verifikasi fungsi. Seluruh tahapan dirancang untuk memastikan Windows 7 berjalan dengan stabil serta siap digunakan untuk kegiatan operasional. Baik, demikian penjelasan mengenai instalasi dan konfigurasi Windows 7, mulai dari instalasi, pengaturan partisi, konfigurasi awal, hingga verifikasi fungsi dasar. Sudah selesai. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dapat membantu dalam memahami proses instalasi dan konfigurasi Windows 7 dengan lebih baik. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam video ini. Saya Ahmad Hadi Putra, terima kasih sudah menonton. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tiket kedua berisi permintaan instalasi printer di kantor. Nah, untuk langkah-langkahnya yang harus dilakukan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Mustafa dengan NIM awal 25 dan NIM akhir 079. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi printer
yang dimana kita langsung ke tata caranya. Nah, di sini kita sebelum menyambungkan laptop ke printer, kita menggunakan USB. Nah, setelah itu, di sini di laptop saya belum terdownload driver yang sama dengan printer yang akan saya konfigurasi kali ini. Nah, maka kita di sini harus mendownload drivernya terlebih dahulu. Nah, kita ke web Epson-nya langsung dan pilih sesuai dengan printernya. Nah, lalu kita download. Nah, oke, di sini kita akan mendownload terlebih dahulu. Lalu pencet download. Oke, kita tunggu drivernya sampai selesai terdownload. Nah, di sini drivernya sudah terdownload, maka kita langsung cek saja. Oke. Di sini kita harus update terlebih dahulu. Nah, setelah kita sudah mendownload driver yang sesuai sama merek dari printers yang akan dilakukan konfigurasi, kita langsung cek kontrol panel. Nah, di sini kita cari kontrol panel. Nah, ini. Lalu setelah itu kita ke hardware and sound. Lalu ke device and printers. Nah, lalu kita pilih printers and scanner. Nah, di sini kita sudah terhubung dengan printer yang akan dijalankan pada kali ini. Nah, kita langsung coba saja apakah bisa menjalankan printan. Nah, kita coba pada file ini. Oke, kosong, bentar. Sorry. Oke, ini. Nah, oke, pada file ini kita coba langsung kontrol P. Nah, maka di sini sudah bisa. Lalu kita langsung saja teks, kita print 1. Nah, setelah itu kita langsung oke, sudah terhubung, langsung kita pencet print. Oke. Oke, di sini hasilnya. Nah, di sini sudah berjalan dengan sesuai dari perintah kita. Maka untuk yang pertama kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan laptop kedua, dimana kita tidak perlu menghubungkan laptop. Oke, setelah berhasil melakukan tes printer pada laptop utama, nah selanjutnya kita akan melakukan printer sharing.
Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan printer sharing, nah di sini kita klik terlebih dahulu kontrol panel. Nah, ini sudah ada, kita klik kontrol panel, lalu ke hardware and sound, ke device and printers. Nah, lalu kita pilih sebentar. Nah, lalu kita ke printer scanner. Nah, lalu pilih printer yang sudah terhubung pada laptop utama. Lalu kita klik printer properties, lalu sharing. Nah, kita centang share this printer. Nah, di sini kita bisa mengubah namanya atau seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita pencet OK. Nah, setelah itu kita kembali ke kontrol panel lagi. Kontrol panel. Nah, lalu kita ke network dan kita pilih network and sharing center. Selanjutnya kita change advanced sharing setting. Nah, kita di sini harus mengaktifkan semua advanced sharingnya. Nah, di sini private networknya kita harus aktifkan, public network kita aktifkan. Nah, setelah itu kita cek IP kita untuk nanti bisa dihubungkan ke printer klien. Kita klik Windows R, lalu nah, setelah ini kita klik IP config. Nah, setelah muncul seperti ini, yang akan kita gunakan yaitu ini, IPv4 address. Nah, di sini kita ingat terlebih dahulu IP addressnya. Nah, lalu setelah itu kita langsung saja ke komputer klien. Oke, baik. Nah, di sini kita sudah menggunakan laptop klien. Nah, di sini kita langsung saja. Kita pertama-tama kontrol panel. Oke, kontrol panel. Nah, setelah itu kita ke hardware and sound dan device and printers. Nah, setelah itu kita printers and scanners, lalu add device. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik. Nah, di sini kita coba menggunakan opsi yang pertama. Nah, di sini belum muncul printers yang ada di laptop utama. Nah, jadi kita stop. Kita langsung saja menggunakan opsi kedua. Nah, di sini kita langsung ketikkan saja IP dari komputer utama. Tadi itu 192.168.1 lagi 18, lalu nama dari optionnya, nama dari printernya tadi namanya Epson L3210 series. Nah, lalu kita pilih next.
Nah, berhasil terconnecting. Nah, setelah ini ada bacaan Windows cannot connect to the printer. Nah, jadi laptop klien ini sudah terhubung pada printers yang disambungkan di laptop utama. Nah, kita langsung saja coba. Nah, jadi di sini di laptop kliennya sudah tersambung dengan laptop utama dengan menggunakan sharing. Nah, di sini kita langsung coba untuk mengetes apakah bisa. Oke, kita pilih ini. Oke, sebentar. Oke, kita cari error. Sebentar. Kalau kita pilih file, kita pilih paper. Nah, kita coba ini kita pencet Ctrl V. Nah, setelah itu kita pencet print. Kita tunggu. Oke, berhasil nampaknya di sini. Oke, nampaknya di sini berhasil. Kita tunggu dulu hasilnya. Oke, tunggu. Dan ini adalah hasil dari tes print dari laptop klien yang sudah di-sharing dari laptop utama dan berhasil. Nah, mungkin itu saja dari video ini. Saya Mustafa, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap ketiga adalah masalah jaringan, yaitu usernya tidak bisa akses internet. Nah, untuk diagnosis masalahnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah di tahap selanjutnya, yaitu di tahap troubleshooting. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana Munir Tamam dengan NIM awal 250 dan NIM akhir 070. Nah, di sini saya akan mensimulasikan menjadi tim teknisi helpdesk. Nah, pada segmen ini kami akan mendemonstrasikan penanganan kasus troubleshooting jaringan dan perangkat, yaitu tugas inti dari seorang IT support. Jadi, kasus yang kami tangani pertama adalah perangkat terhubung ke WiFi, namun tidak bisa mengakses ke internet. Ini adalah masalah yang jaringan yang paling sering dilaporkan. Jadi, kami memulai dengan diagnosis menggunakan command prompt. Nah, perintah pertama kami menggunakan perintah yaitu ipconfig. Nah, fungsi dari ipconfig tersebut adalah untuk menampilkan konfigurasi jaringan TCP atau IP saat ini. Kami mencari tiga data utama yaitu IP address dan subnet mask dan terakhir itu default gateway. Nah, jadi kami itu memastikan bahwa IP address itu yang didapatkan valid dan bukan IP self assigned seperti 169.254.x.dx karena IP tersebut itu mengindikasikan kegagalan komunikasi dengan server DHCP-nya. Nah,
Sekarang kita akan melakukan pengecekan dengan salah satu WiFi yang ada di asrama. Kita menggunakan asrama. Jika sudah terhubung, kita langsung pergi ke command prompt-nya. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam command prompt, kita tinggal memberikan perintah yaitu ipconfig. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini yaitu IP address-nya itu 192.168.1.109. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Nah, lalu yang terakhir adalah default gateway-nya, yaitu 192.168.1.1. Nah, kita bisa melakukan uji koneksi dengan ping tersebut, yaitu ping dari default gateway-nya. Nah, pertama berarti kita akan melakukan ping 192.168.1.1. Karena di sini kita bisa lihat bahwa default gateway-nya itu adalah 192.168.1.1. Nah, itu digunakan untuk menguji koneksi dengan menggunakan ping default gateway-nya. Nah, kita tinggal klik enter saja. Nah, jika hasilnya itu adalah reply from, jadi itu menunjukkan koneksi lokal perangkat ke routernya sudah berhasil dengan stabil. Seperti itu. Lalu, jika ini sudah berhasil, kita bisa menggunakan yang selanjutnya kedua yaitu kita akan melakukan ping ke DNS publiknya, yaitu dengan cara ping .8.8.8.8. Nah, ini adalah ping dari DNS ping ke publiknya. Nah, jadi ping ke DNS publik ini yaitu untuk menguji koneksi keluar ke internet. Koneksi keluar ke internet. Jika ping gateway-nya itu berhasil, namun ping ke DNS publiknya itu gagal, maka kami itu langsung tahu masalahnya, yaitu ada pada koneksi eksternal atau konfigurasi DNS ke routernya. Nah, karena di sini tidak ada masalah pada Wi-Fi-nya, jadi kita akan menjelaskan saja. Jadi berdasarkan hasil ping tersebut, kami itu menerapkan solusi teknis. Misal jika IP itu bermasalah, kami menjalankan ipconfig yaitu release dan ipconfig renew untuk meminta IP baru. Setelah solusi itu diterapkan, kami memverifikasi hasilnya. Kami ulangi ping ke DNS publik. Jika sudah menunjukkan reply from 8.8.8.8, berarti koneksi internet itu telah pulih. Nah, selain jaringan, kami juga mensimulasikan penanganan masalah perangkat lunak ringan seperti perangkat lambat atau apalagi tidak terbuka. Jadi prosedur standar kami adalah backup data. Ini adalah langkah krusialnya. Jadi kami memastikan data itu penting selain telah di backup dengan aman, baik ke media eksternal, USB atau layanan cloud seperti Google Drive sebelum melakukan perbaikan sistem. Solusi yang kami terapkan dalam simulasi ini meliputi pembersihan cache atau temporary files, serta pemulihan sistem ringan jika diperlukan. Lalu yang terakhir, setiap kasus yang kami tangani itu harus didokumentasikan. Kami membuat form trouble ticket untuk mencatat detail masalah, langkah troubleshooting, dan status penyelesaiannya. Jadi ini tuh melatih kemampuan kita untuk dalam mendokumentasi teknis dan pelaporan troubleshoot-nya. Nah, karena di laptop ini tidak ada masalah, jadi sini saya akan menggunakan Cisco untuk membuat salah satu kasus, yaitu Wi-Fi yang tidak ada
wifi yang terhubung tapi tidak ada koneksi internet. Kita langsung ke video langsung ke Gisco-nya. Nah, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Gisco-nya untuk mendemonstrasikan troubleshooting jaringan menggunakan simulasi 3 perangkat. Nah, dari 3 perangkat tersebut, dari PC 1, PC 2, dan PC 3, kami telah menetapkan peran. Jadi, yang pertama yaitu PC 1 itu sebagai server atau gateway-nya. Lalu yang dari laptop 3 kami gunakan sebagai klien atau klien pembanding yang berfungsi normal. Dan laptop yang kedua kami sebagai klien yang bermasalah. Nah, langkah yang pertama troubleshooting-nya adalah menetapkan standar yang benar. Kami akan menggunakan laptop 3 yaitu untuk membanding. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam laptop yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah di dalam desktopnya. Kita pergi ke command prompt. Nah, di command prompt tersebut kita bisa melakukan perintah yaitu ipconfig. Bisa kita lihat di sini. Nah, setelah kita mencatat dari IP-nya serta gateway-nya, kemudian kita akan melakukan ping ke laptop 1 tersebut. Jadi kita ping 192.168.1.1. Dan ini adalah IP dari laptop yang pertama. Kita klik enter. Sebelumnya kan saya sudah membahas jika reply from lalu dilakukan oleh time, berarti itu berhasil. Jadi itu mengonfirmasi bahwa konfigurasi jaringan itu yang benar, yang sudah berfungsi seperti itu. Nah, kita sekarang beralih ke laptop 2. Nah, di sini kita pergi ke command prompt, lalu kita mencoba ping ke laptop yang pertama tadi. 192.168.1.1. Nah, kita bisa lihat di sini yaitu sebentar kita lihat terlebih dahulu sampai selesai. Nah, di sini kita bisa lihat jika hasilnya itu destination host, uncreatable atau timeout, ini jelas menunjukkan masalah koneksi lokal meskipun kabel itu terhubung ke switch yang pertama tadi. Nah, untuk menemukan akar masalahnya, kami menjalankan ipconfig terlebih dahulu di laptop 2 ini. Di sini kita bisa lihat, kami menemukan masalah dari kesalahan dari laptop 2 ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IP address dari laptop yang kedua yaitu 192.168.1.5.2. IP ini berarti di subnet yang salah. Karena kita bicara di sini adalah .5.x atau 2. Padahal seluruhnya itu jaringan kita berada di subnet 1, bukan 5. Perangkat itu tidak bisa berkomunikasi jika subnet mereka itu berbeda. Seperti itu. Nah, solusinya dan versi akhirnya itu kita mengkoreksi konfigurasi IP-nya. Kami bisa mengubah IP yang tadinya 5 menjadi 1. Kita pergi ke di sini, kita X terlebih dahulu.
lalu kita pergi ke IP configuration. Nah, di sini kita ganti dengan 1x. Nah, kami akan mengulangi dari hasil terbentuk. Kita lihat terlebih dahulu, kita klik IP config. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sudah berubah ya. Nah, sekarang kita lalu kita pingkan ke laptop yang pertama. 92.168.1.1. Nah, bisa kita lihat bahwa jika sudah di reply form 192.168 lalu dilanjutkan oleh times, nah itu berarti connection itu, jadi itu mengonfirmasi bahwasannya konfigurasi jaringan itu sudah benar atau bisa berfungsi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari kasus yang sering terjadi yang sering dilaporkan oleh orang-orang, karena kebanyakan juga ada yang wifi-nya terhubung tapi tidak ada akses internetnya seperti itu. Mungkin segitu saja dari saya tentang troubleshooting yang kita lakukan tadi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tiket keempat, yaitu di sini adalah kasus aplikasi error pada laptop. Nah, untuk kasusnya yaitu yang pertama di sini adalah, nah langsung aja di sini untuk masalah yang pertama yaitu adalah perangkat laptop yang terasa lambat karena storage-nya penuh. Nah, bisa dilihat di sini jika kita membuka storage. Nah, pada display-nya di sini bisa dilihat storage-nya itu udah merah, yang menandakan bahwa storage itu udah penuh. Dan jika kita membuka suatu aplikasi itu akan terasa lambat. Jadi gimana cara mengatasinya? Kita bisa mencari kayak aplikasi-aplikasi yang membuat ininya menjadi penuh. Jadi untuk mencari aplikasi atau file yang membuat storage-nya penuh, kita bisa melakukannya dengan cara kita bisa buka setting. Nah, pada sistem kita klik. Nah, storage kita buka. Nah, di sini pada advanced storage setting kita klik, pilih yang storage usage on other device reverse. Nah, pada local disk-nya yang penuh tadi kita klik. Nah, kita tunggu di sini Windows-nya men-scan terlebih dahulu. Apa sih yang membuat storage-nya ini penuh? Kita tunggu sebentar sampai selesai loadingnya. Nah, setelah selesai di sini loadingnya, bisa dilihat yang membuat storage-nya penuh ini paling besar itu ada di video. Nah, kita bisa menghapus file yang ada di video ini yang kita gak butuhin tapi itu terasa besar. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita tahan di sini, kita bisa melihat ukurannya. Nah, di sini untuk ukuran backup video editnya ini ada 93,2 GB. Nah, ini yang membuat storage-nya penuh. Jadi, caranya kita bisa langsung edit file ini jika memang tidak diperlukan. Nah, jika memang tidak diperlukan, kita bisa langsung menghapusnya. Kita hapus. Nah, setelah terhapus, kita coba buka lagi apakah. Nah, bisa dilihat untuk
OSC-nya ini sekarang tidak merah lagi. Jadi laptopnya tidak akan terasa lambat lagi. Seperti kita membuka video kayak Word, nah itu tidak akan lama. Pada tiket keempat adalah kasus aplikasi error pada laptop user dan serta cara backup dan restore data. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah ini tidak bisa. Ini menandakan bahwa pada aplikasi tersebut ini ada file yang rusaknya. Nah, karena ada filenya rusak, kita ke setting, aplikasi, installer. Nah, kita cari aplikasi tersebutnya. Nah, di sini untuk aplikasi tersebutnya ini kita uninstall aja, karena cara tercepat itu jika file rusak itu kita uninstall dan kita bisa download ulang di situs resminya, seperti download Capcut. Nah, di sini kita langsung download, kita klik unduh. Nah, di sini sudah mengunduh. Nah, mengunduh di sini dan lalu install ulang Capcutnya. Nah, setelah kita menginstal ulang Capcut tersebut, kita lihat apakah Capcutnya udah kembali normal atau belum. Nah, bisa dilihat di sini sekarang Capcutnya udah muncul lagi ikonnya, dan kita coba apakah Capcut ini bisa dibuka atau tidak. Nah, di sini bisa dilihat untuk Capcutnya sekarang bisa dibuka. Jadi jika ada permasalahan seperti icon aplikasinya hilang ataupun tidak bisa dibuka aplikasi tersebut, itu biasanya gara-gara file dari aplikasi tersebut itu ada yang rusak, dan cara tercepatnya itu kita menguninstall aplikasi tersebut dan mendownloadnya ulang. Bisa dipastikan itu akan berfungsi kembali aplikasinya yang bermasalah. Nah, untuk cara membackup data, di sini saya sudah menyiapkan file yang berisi video-video. Nah, di sini bagaimana caranya membackup data ini? Nah, untuk caranya kita bisa langsung pada folder video ini, kita klik kanan. Nah, kita kompres filenya ke zip. Nah, tunggu sampai selesai compressingnya. Nah, setelah selesai di sini dikompres, nah kita bisa membackup ini dengan kita memindahkan folder yang sudah dijadikan zip ini, seperti dipindahkan ke flash disk ataupun hard disk eksternal. Nah, jadi di sini juga bisa menggunakan Google Drive. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana caranya membackup datanya itu ke Google Drive. Nah, kita dapat bisa membuka Google Drive-nya. Nah, misalnya Google Drive, ya kita buat misal kayak folder video di sini. Nah, pada folder video kita klik kanan, kita bisa upload folder. Nah, tinggal kita pilih folder kita yang tadi itu ada di folder mana. Nah, untuk foldernya kita bisa langsung buka di sini. Nah, pada folder ini video yang dikompres tadi kita bisa langsung
drag ini ke sini. Jadi kita langsung ngepas di sini dan kita pencet upload. Jadi upload ke Google Drive-nya. Nah, karena saya sudah menguploadnya, jadi di sini batalkan aja. Nah, di sini sudah terupload, yaitu video tm5.zip-nya. Nah, misal kita mau merestore datanya itu gimana? Nah, untuk merestorenya, misal kita agak sengaja kehapus folder video tm5-nya ini. Nah, kita kehapus. Jadi, gimana caranya biar itu kembali? Nah, karena kita sudah membackupkan data tersebut ke Google Drive, jadi kita bisa langsung mengambilnya di Google Drive-nya. Nah, di sini kan foldernya tadi udah kehapus. Nah, pada Google Drive-nya kita bisa langsung download file yang sudah kita diupload tadi. Kita langsung bisa downloadnya. Nah, di sini di download, kita tunggu sampai selesai. Nah, karena di sini lama, kita akan langsung skip sampai selesainya. Nah, di sini filenya sudah kita download yang tadi, video tm5-nya dari Google Drive-nya. Nah, setelah di-download, karena ini sudah di-zipkan, jadi kita bisa nge-extract-nya. Kita pilih extract all, kita extract. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terekstrak. Walaupun foldernya hilang, jadi asalkan kita sudah membackupnya di flash disk, hard disk eksternal ataupun di Google Drive, itu kita bisa mengambilnya kapan saja tanpa kita harus takut walaupun itu hilang, jadi kita bisa mengembalikannya lagi. Nah, di sini bisa dilihat foldernya kita dapatkan lagi walaupun tadi itu foldernya kehapus. Oke, segitu saja cara membackup dan merestore data. Jadi jika kita punya data-data penting, kita bisa membackupnya data tersebut dengan membackupnya ke flash disk ataupun hard disk eksternal atau Google Drive yang seperti saya lakukan tadi. Dari seluruh rangkaian simulasinya dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu masalah performa perangkatnya. Seperti laptop lambat dapat diatasi dengan menganalisis penggunaan storage dan membersihkan file berukuran besar maupun file sementara. Nah, untuk yang kedua yaitu aplikasi error. Nah, aplikasi error itu dapat diperbaiki melalui langkah troubleshooting bertahap, seperti reinstall, yang terbukti mampu mengembalikan fungsi aplikasi seperti semula. Dan yang terakhir yaitu backup dan restore data merupakan prosedur penting dalam menjaga keamanan dan memastikan file tetap dapat dipulihkan setelah dilakukan perbaikan sistem. Jadi, dari ketiga simulasinya, itu mencerminkan proses kerja seorang IT support dalam menganalisis masalah, menentukan penyebabnya, dan memberikan solusi efektif dan profesional. Oke, segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan dari proyek mini helpdesk IT ini, kami di sini belajar bahwa kerja tim itu sangat penting dalam alur IT support. Setiap masalah harus Kesimpulan dari proyek mini helpdesk IT ini, di sini kami belajar bahwa yang pertama itu adalah kerja tim sangat penting dalam alur IT support. Yang kedua yaitu setiap masalah harus dianalisis sebelum diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu
dokumentasi troubleshooting adalah bagian wajib. Nah, untuk yang keempat atau terakhir di sini adalah simulasi ini menggambarkan proses kerja nyata Departemen IT. Demikian video presentasi proyek akhir kami. Semoga hasil kerja ini memberikan gambaran nyata mengenai tugas dan peran IT Helpdesk. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.